Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adistia Ramasari dengan NIM 2108107036 kelas PGMI 3B. Saya di sini ingin menjelaskan jawaban UAS pembelajaran tematik. Nomor 1 yaitu pembelajaran terpadu muncul di atas 3 filosofis dasar, diantaranya progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Landasan ini menyembunyikan tentang pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terintegrasi. Dalam hal ini terdapat beberapa tokoh yang berada di belakangnya, yaitu John Dewey, John Piaget, Lev Vygotsky, dan William James. Landasan filsafat sendiri menjadi landasan utama yang mendasari aspek-aspek lainnya. Karena perumusan tujuan atau kompetensi dan isi atau materi pembelajaran terpadu pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis, sebab pandangan filosofis akan berbeda mempengaruhi dan mendorong pembelajaran terpadu yang berbeda pula. Karena itu, landasan ini mendorong lahirnya pembelajaran terintegrasi berdasarkan ketiga aliran-aliran tersebut. Benang merah dari ketiga filosofis ini keduanya saling menguatkan, saling mendukung, dan tidak bisa berdiri sendiri. Dalam setiap pembelajaran ketiganya harus berjalan beriringan, tidak bisa sendiri-sendiri, sehingga menghasilkan anak didik yang handal dan tangguh, yang mana kaitannya dalam kegiatan pembelajaran adalah bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber informasi, namun guru lebih banyak bertindak sebagai model fasilitator, teman pendamping, pemberi motivasi, penyedia bahan pembelajaran, dan juga aktor yang bertindak sebagai siswa atau pembelajar. Sedangkan siswa disikapi sebagai subjek belajar yang kreatif maupun menemukan pemahamannya sendiri dari berbagai faktor dan juga pengalaman. Selain itu, dalam hal kegiatan pembelajaran yaitu dapat dilihat dari motivasi dan minat siswa yang memiliki ciri tersendiri. Oleh karena itu, proses pembelajaran itu sendiri berkaitan dengan perilaku manusia, yaitu siswa itu sendiri, dan di dalamnya terdapat interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajarannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Hal ini tentunya lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Hal ini tentunya kegiatan pembelajaran padu dipengaruhi oleh ketiga aliran tersebut. Maka isi pembelajaran harus dimiliki manfaat bagi siswa secara aktual, dan dalam kegiatan belajar siswa harus menyadari penguasaan isi pembelajaran itu bagi kehidupannya, tingkat perkembangannya, pengalamannya, serta pengetahuan siswa. Nomor 2, contoh pertama yaitu dengan tema binatang. Bahasa Indonesia mendeskripsikan binatang di sekitar. Matematika memahami konsep urutan bilangan cacah. Ilmu pengetahuan alam atau IPA mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah atau sekolah. Yang kerajinan tangan dan kesenian menanggapi berbagai unsur rupa, bintik, garis, bidang, warna, dan bentuk. Contoh yang kedua yaitu mata pelajaran IPS. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi identitas dini, keluarga, dan kerabat. Rencana tema atau subtema, identitas diri, identitas kelompok, identitas kerabat. IPA, kompetensi dasarnya mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. Rencana tema atau subtema, tubuh kita, kebersihan, kesehatan. MAPE PKN, kompetensi dasarnya menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Rencana tema atau subtemanya hidup rukun, kasih sayang, norma keluarga, dan norma sekolah. Ya, selanjutnya nomor 3 yaitu pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dan tema pemersatu. Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran yang akan dipadukan dengan tema pemersatu. Pemetaan tersebut dapat dibuat dalam bentuk bagan atau matriks jaringan topik yang memperlihatkan kaitan antara tema pemersatu dengan kompetensi dasar dari setiap pembelajaran. Contohnya keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu
binatang dalam bagan dan master di bawah ini. Matematika, memahami konsep urutan bilangan cacah. Bahasa Indonesia, mendeskripsikan binatang di sekitar. Tema binatang, kerajinan tangan dan kesenian. Menanggapi berbagai unsur rupa, garis, bidang, warna, bentuk, pengetahuan alam. Pengetahuan alam mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah dan di sekitar rumah dan sekolah. Nomor 4 yaitu contoh lembar kerja siswa kelas 1 MI atau SD tematik 1 dengan tema tubuhku. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, bisa dilihat di sini ada kelihatan. Nah, di sini ada soal. Yang pertama itu, susunlah huruf yang benar untuk anggota tubuh di samping adalah. Nah, di sini itu ada gambar telinga. Nah, telinga itu ada di mana? A, B atau C. Nah, di sini A telinga, B ngaitel, C li tengah. Nah, jadi jawabannya itu A ya. A telinga. Nah, yang soal nomor 2, bagian tubuh yang digunakan untuk melihat adalah A. tangan, B. mata, C. kaki. Jadi jawabannya B ya, mata. Di sini ya jawabannya mata. Nah, soal nomor 3, jumlah jari tangan kita ada, yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jari kita itu ada 10. Ya, jawabannya di sini ya, 10. Nah, lanjut nomor 5. Nomor 5 itu strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi belajar adalah metode yang dipakai oleh peserta didik untuk belajar. Secara individual, strategi belajar berarti suatu metode untuk mencapai meaningful learning. Untuk dapat mencapai meaningful learning, maka peserta didik harus mempunyai suatu alat atau tool yang disebut concept mapping. Ada 4 strategi dasar dalam pembelajaran, yaitu mengidentifikasi apa yang diharapkan, memilih sistem pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.